Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya guys? Semoga dalam keadaan sehat ya semua. Kalian tetaplah semangat ya, walaupun sering diberi janji palsu ya guys. Yang tersakiti semoga cepat dapat berlalu. Yang kebelet nikah segera halal. Yang jomblo janganlah habisin sabun terus ya. Di samping itu jangan lupa bahagia dan bersyukur pada hari ini ya semuanya. Back to topik lah. Hari ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Kucumbu Tubuh Indahku yang dirilis pada 2019, besutan sutradara Garin Nugroho. Yang sempat ada pertentangan setelah 6 hari penayangannya, muncul 2 petisi di Change.org karena dianggap melenceng dari budaya Indonesia. Lantas film ini pun dilarang untuk ditayangkan di 7 kota dan kabupaten dari 5 provinsi: Padang, Palembang, Riau, Depok, Garut, Pontianak, dan Kuburaya. Mungkin di situ ada dari daerah asal kalian guys. Sedangkan dalam Festival Film Indonesia atau FFI 2019 berhasil meraih 8 penghargaan dari 12 nominasi termasuk film terbaik dan sutradara terbaik. Baiklah, kita masuk ke alur film. Film ini mengisahkan seorang penari lengger dalam menemukan jati dirinya. Film dibuka dengan peran utama Juno yang sudah dewasa yang memperlihatkan rumah masa kecilnya. Lalu latar waktu berganti pada dasawarsa tahun 1980. Di saat Juno kecil yang diperankan Raditya Evanda harus tumbuh tanpa kehadiran ayah dan ibu di sisinya. Sang ayah pun terpaksa meninggalkan Juno karena pembantaian pasca tragedi G30 SPKI demi membangun kembali kehidupannya. Juno yang sehari-hari membantu sang ibu menjual jangkrik di pinggir jalan, lalu tempat berpindah ke daerah pasar di mana Juno mengikuti seorang wanita yang masuk ke sebuah rumah lalu mengintip dari sela-sela rumah itu. Namun ketahuan oleh pemilik sanggar sekaligus guru tari lengger. Lalu Juno akhirnya diberi pengajaran serta diberi penjelasan. Juno pun dipaksa menyaksikan serabi lampit wanita tadi yang ternyata istri Simbah yang dijelaskan Mbah sebagai lubang kehidupan dengan mata kepalanya sendiri. Kapan lagi ya dapat gratisan, mungkin sebut Juno di dalam hati. Lalu Juno pun sambil membuatkan makanan ibunya sembari berlatih tari. Tetapi sang ibu tak kunjung pulang. Juno pun keluar rumah dan melihat istri Mbah yang tadi sedang mengisi angin. Lalu memutuskan pergi ke rumah si Mbah untuk berlatih tari. Sedangkan istri Mbah sedang mempersiapkan makanan. Setelah mengajari Juno tarian, Mbah pun keluar dan Juno ingin membantu istri Mbah yang sedang memasak. Tetapi istri Mbah ingin mantap-mantapan karena murid Mbah yang selalu melirik ke arah dia terlihat sedang bernafsu kepadanya. Istri Mbah pun lantas membuka bajunya lalu mengajak murid berhubungan badan. Namun nasib sial, mau enak-enak malah ketahuan oleh si Mbah. Lalu Juno menyaksikan murid dihukum mati dengan dicelurit joninya guys. Aduh, mau dapat enak malah dapat tekor. Akibat kejadian itu, Juno memilih keluar dan menetap di rumah bibinya, dan dia menemukan bakat untuk memeriksa kesuburan ayam dengan memasukkan jarinya ke alat kelamin ayam. Namun hal ini membuat marah bibinya, dan Juno diberi hukuman dengan jarinya ditusuk dengan jarum. Di sekolah pun Juno tampak murung dan tertidur di kelas. Lalu Juno diberi hukuman untuk menulis menggunakan mulutnya. Sementara itu, ada guru tari kasihan kepadanya dan mendapatkan pengajaran les privat tari dari guru wanita tersebut. Lalu Juno penasaran dengan buah melon sang guru, lantas gurunya memperlihatkan dan mengizinkan Juno untuk memegang buah lemon. Tetapi ketahuan oleh warga karena melakukan pelecehan seksual pada Juno. Lalu guru itu pun diarak oleh warga. Lalu keesokannya Juno terpaksa ikut pamannya untuk pindah ke daerah lain lagi. Beranjak masa remaja, Juno pun merasa ketertarikannya kepada orang lain.
Dia pun jatuh cinta dengan seorang petinju. Juno yang bekerja sebagai penjahit bertemu dengan seorang petinju yang sedang membuat pakaian untuk pernikahannya bersama kekasihnya nanti. Selain sebagai penjahit, Juno juga mengurus kakeknya yang sakit. Setelah pakaian petinju siap, Juno mengantarkan ke rumah petinju itu, yang dimana rumah itu sebagai tempat berlatih dan gym untuk orang lain juga. Karena walaupun petinju orang Jawa, tapi dia tidak tahu cara mengenakan pakaian Jawa, lalu meminta Juno mengajarinya. Sesaat itu tiba seorang gangster yang meminta agar petinju menang dalam pertandingannya kali ini, karena dia sudah memasang taruhan yang sangat besar untuk dirinya. Tanpa bergeming sedikit pun, petinju langsung pergi dan kemudian mencoba pakaian pengantinnya. Saat ingin memasangkan peniti pada kebaya Juno, tanpa sengaja dia tertusuk peniti dengan sigap petinju menghisap darahnya, yang membuat seketika Juno baper atas perlakuan itu. Hingga kejadian itu membuat sampai kepikiran ketika Juno akan tidur. Semenjak kejadian itu, keduanya makin dekat dan terus bersama, termasuk saat petinju sedang latihan. Dan saat hujan pun mereka bercengkrama di dalam becak. Tiba malam pertandingan, petinju memperlihatkan foto pacarnya dan diberi ke Juno untuk disimpan. Pada ronde pertama, petinju hampir menang karena satu gerakan saja musuh akan KO, tetapi malah time out untuk istirahat. Di sela istirahat, petinju berkata ke Juno untuk bersiap untuk menemani dia untuk melamar kekasihnya. Namun sayang, pada pertandingan di ronde 2 itu petinju kalah telak, yang membuat gangster marah karena kalah taruhan besar atas dirinya. Karena kejadian tersebut, gangster pun menculik petinju untuk dijual organ ginjalnya untuk mengembalikan semua uang kalah taruhannya. Di samping itu, Juno tampak memijat kaki kakeknya dan membuatkan makanan untuk sang kakek. Namun, beliau tutup usia pada hari itu. Di sisi lain, sang petinju yang sedang dioperasi untuk diambil ginjalnya untuk dijual. Juno pun terpaksa pindah dan mencari kosan. Tetapi Juno malah mendapatkan saran dari seorang ibu untuk ikut dia saja jahit dan ikut tari lengger di tempatnya. Tiba di daerah itu, tampak seorang politikus yang sedang membuat spanduk untuk mempersiapkan pemilihan agar dia terpilih sebagai kepala daerah. Di situ dia meminta saran dari seorang dukun. Dukun pun mensyaratkan kalau mau menang pemilihan harus berhubungan seksual dengan orang yang rumahnya berjarak 20 bambu kuning dari Tugu Desa. Dari Tugu Desa ke gunung. Ternyata rumah itu adalah tempatnya Juno. Lalu Juno dibawa ke rumahnya dan dia pun dipaksa untuk berhubungan seksual sambil dibaca-bacakan mantra oleh Nyai Dukun. Kalau Juno tidak mau, dia harus pergi dari kampung itu, tapi Juno pun menolak dan segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Juno pun dimarahi oleh ibu pemilik sanggar. Karena mereka diusir, si ibu menyarankan besok dia kembali ke rumah itu dan meminta maaf dan menuruti semua permintaan dan apa maunya calon kepala daerah tersebut. Dan keesokan harinya, di kantor daerah tersebut, Sanggar Lengger Juno diundang untuk tampil bersama kesenian daerah lainnya di acara kampanye kepala daerah itu. Di sana dia bertemu dengan om-om penari reok. Dengan baik hati Juno memasangkannya peniti, dan si om pun suka dengan Juno. Dan terlihat juga calon kepala daerah itu tertarik dengan Juno. Juno kemudian menghampiri om-om tadi karena sepertinya Juno juga suka kepadanya. Di rumah om tadi, Juno memasakkan makanan dan sorenya makan bersama. Sementara di kantor, kepala daerah itu sudah tahu kalau Juno
ke rumah si om-om tadi dan membuatnya sangat cemburu. Dia dapat info tersebut dari anak buahnya yang memata-matai Juno. Besoknya di rumah Juno berniat melukai jarinya ke mesin jahit, tapi tiba om-om kemarin datang dan mencegahnya. Kamu tidak boleh menyakiti tubuh halusmu. Di rumah si Om Juno pun membuatkan kain yang dimintai buatkan oleh Om, dan setelah itu Juno pun tidur bersamanya. Namun di sisi lain, sanggar lenggernya Juno mendapat masalah karena para warga ingin sanggar lengger itu diusir dari kampung itu karena dianggap merusak moral anak muda kampung itu. Dan juga tersebar foto kepala daerah itu yang juga ketahuan memegang tangannya Juno di depan publik. Dan skandal itu pun membuat citra bupati menjadi rusak. Di sisi lain, Juno dan om-om itu sudah jadian dan merayakannya. Keesokan harinya, kepala daerah itu berniat mengusir sanggar lenggernya Juno agar mendapat kepercayaan dan dukungan dari warganya kembali. Di sanggar itu, om-om dan teman Juno lainnya melarikan diri. Karena sudah tidak ada kerjaan lain, di sana Juno pun terpaksa berpisah dengan si om-om tadi. Dan film pun berakhir. Kira-kira pesan moral apa yang bisa diambil dari film ini ya guys? Coba tulis di kolom komentar. Yang ku bersenada